Puji Tuhan, semua oleh anugerah Tuhan, kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya. Ini kali pertama saya untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mimbar ini. Dan ini kali yang ketiga. Sebenarnya pertama dan kedua saya menolak. Pertama diminta sama Pak Gembala, setelah Pak Kris, saya menolak dengan alasan belum siap. Yang kedua juga diminta sama Ibu Made, saya menolak dengan alasan yang sama. Dan yang ketiga, kebetulan pas dengan hari ini, Hari Dewa Wanita Baptis Sedunia, dan saya tidak bisa menolak itu karena memang saya ketua PW dan ini juga panggilan, kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gembala, Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan tema untuk khotbah saya hari ini saya ambil dari tema Hari Doa Wanita Baptis Sedunia yang dibagikan, yaitu dengan tema hidup yang bertujuan. Di sini saya ada siapkan dia punya ini ya, slide-nya. Terima kasih Kakak Niki yang sudah membantu. Puji Tuhan, hidup yang bertujuan. Kalau di sini kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup berarti dia bernapas, dia bergerak, dia menuju ke depan. Tetapi kalau mati berarti tidak bergerak, tidak bernapas. Tujuan, apa itu tujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tujuan berarti arah, haluan, sesuatu yang dituju. Kita lihat di sini gambar ada jalan, maaf kan? Ya, ada jalan di sini yang harus dituju, yang harus ditempuh. Ada sesuatu yang dituju, ada maksud dan ada tujuan di sana. Tujuan berarti gagasan, cita-cita yang ingin kita capai. Sebelum saya menyiapkan firman Tuhan ini, jujur Pak Gembala, kalau Pak Gembala kemarin waktu di ibadah keluarga di rumah, Pak Gembala bilang, saya nih kalau khotbah tentang pernikahan begini itu saya masih bergumul. Tapi kalau berkhotbah tentang keselamatan itu saya berapi-api. Tapi sebaliknya dengan saya kalau berkhotbah tentang yang lain, ya Roh Kudus menolong. Tapi kalau berkhotbah untuk tentang keselamatan ini kali pertama buat saya dan sangat bergumul. Dan puji Tuhan Roh Kudus menolong saya bahwa keselamatan itu bukan karena usaha saya, bukan karena usaha kita semua, tetapi keselamatan itu hanya pada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan hari ini tentang hidup bertujuan. Kalau kita hidup tanpa tujuan berarti kita tersesat. Ada ungkapan di dunia bilang, let life flow like water. Jadi biarkan hidup itu mengalir seperti air. Tapi kita pikir kalau kita biarkan mengalir begitu saja, kalau tiba-tiba ada kayu-kayu, pecahan kayu di situ, kita tersangkut, kita tersesat, ataukah kita mungkin terbawa ke arus yang lain. Firman Tuhan hari ini tidak seperti yang dunia sampaikan, yang dunia tawarkan ya. Kita memang tujuan pada manusia pada umumnya di sini itu untuk yang dituju itu kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Mungkin kekayaan, mungkin kesehatan, mungkin juga kesuksesan, dapat jabatan, jadi orang, atau mungkin juga pernikahan yang bahagia. Itu tujuan kita, tapi tujuan pada umumnya kita di dunia. Hari ini kita akan belajar dari Galatia 1 ayat 1 hingga 10. Apa itu tujuan kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus? Ada 3 hal di sini yang sebagai pokok firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Yang pertama tuh, apa tujuan kita sebagai orang percaya? Tujuan hidup kita apa? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan hidup itu sebagai orang percaya? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Kristus yang memiliki tujuan hidup? Kita lihat di sini latar belakang Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Saya mendapat rema pada 2 kata pertama dari Paulus. Belum sampai di kalimat yang lainnya, baru dari Paulus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Paulus ini dia menulis surat untuk jemaat di Galatia.
Karena jemaat ini mereka sudah membelok arah dari ajaran yang sudah Paulus ajarkan sebelumnya, bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Tetapi mereka mulai berbelok arah. Bagi mereka keselamatan bukan hanya pada Yesus. Kita harus sunat dulu, kita harus lakukan ini dulu, kita harus mungkin dibaptis dulu baru menerima keselamatan. Kita mungkin harus lakukan aturan-aturan orang-orang Yahudi, hukum-hukum Taurat yang lainnya, baru kita selamat. Itu yang membuat Paulus, kalau dibilang dia merasa kecewa, gusar, bahwa ini mereka sudah melenceng dari firman Tuhan. Surat ini datang kepada mereka. Dan pertama kali Paulus menulis di sini, dari Paulus kita lihat di sini remanya sangat jelas yang saya dapat, yaitu Paulus bilang kepada kita begini, pada jemaat-jemaat di Galatia kepada kita, dari Paulus, ini loh saya yang dulu tuh saya penganiaya Yesus, saya penghujat Yesus. Saya tidak berarti, kalau dibilang 1000 tahun tidak akan bisa membuat saya selamat, menghapus dosa-dosa saya. Ini saya Paulus. Dulu saya selalu sangat bejat. Kalian punya kejahatan apa? Ini saya yang penghujat Yesus. Tetapi di sini Paulus bilang, semua karena kasih karunia Allah, dia diutus jadi rasul. Ini untuk kita yang kadang kita kehilangan arah. Saya tidak tahu sampai tujuan kemana lagi. Saya tidak dapat hidup. Orang bilang tidak ada jadi orang. Apalagi saya punya anak, belum ada keturunan. Tidak ada tujuan hidup. Saya gagal di sini, saya tes ini gagal, saya buat ini gagal, pernikahan saya gagal. Ada berbagai macam pikiran kita yang membuat kita tidak layak untuk menerima keselamatan. Dan Paulus bilang, saya ini tidak buat apa-apa. Bahkan sebaliknya, saya ini menghujat Yesus, saya ini menganiaya Yesus. Tetapi saya sekarang ini, karena kasih karunia Allah, saya diangkat menjadi seorang rasul, diutus. Paulus bilang, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia pada ayat yang pertama, melainkan oleh Yesus Kristus dan dari Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di sini Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia bahwa dia menekankan dia punya jati dirinya, siapa dia sebelumnya dan saat ini, bahwa dia itu seorang rasul bukan karena unsur manusia, bukan oleh dan bukan karena manusia, tetapi karena diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di sini, dia menggunakan otoritasnya untuk memberitahukan kepada jemaat di Galatia. Sama dengan kita ibu-ibu, saat kita punya anak-anak buat salah, orang lain tidak punya otoritas untuk menegur mereka, tapi kita sebagai seorang ibu, kita punya otoritas, mungkin tangan di pinggang kan, atau mungkin cubit sedikit, atau mungkin dengan suara yang besar untuk mengingatkan mereka. Tidak boleh begini ya, tidak boleh begitu ya. Itu karena otoritas yang Tuhan kasih kepada kita. Begitu juga dengan Paulus, dia menggunakan otoritas yang Tuhan kasih kepada dia sebagai seorang rasul untuk dia menasehati, menegur, mengingatkan jemaat di Galatia. Dan Paulus bilang di sini, dia langsung kepada intinya. Beda dengan surat-surat yang lainnya, Paulus di sini dia langsung masuk kepada Injilnya. Oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia langsung fokus tertujunya pada Yesus yang memberikan dia kasih karunia. Bukan karena dia sombong, ini loh saya Paulus sekarang rasul, tidak. Tapi dia mau mengarahkan kita, mengarahkan jemaat Galatia bahwa fokus kita ada sampai saat ini itu karena kasih karunia. Oleh karena kemurahan Tuhan, Paulus dipercayakan untuk pelayanan Injil. Begitu juga dengan saya saat ini. Saya ini sebenarnya kalau dibilang tidak siap, tidak mampu, tidak cakap. Tetapi karena oleh kemurahan Tuhan, lewat hambanya Bapak Budi, untuk mendorong saya untuk ada di sini. Begitu juga dengan pribadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat pemuda yang ada. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Jangan bilang, aduh saya tidak layak.
Saya belum banyak berbuat dosa. Saya belum banyak berbuat baik. Saya banyak berbuat dosa. Saya suka melawan orang tua. Saya begini, saya begitu. Kita hidup bukan karena usaha kita, perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan, dan kita diutus sebagai siapa? Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bapak kepala keluarga, sebagai gembala, sebagai badan pelayan, sebagai siapa saja status kita. Kita semua diutus oleh Tuhan, dipanggil, dan otoritas yang Tuhan kasih kepada kita masing-masing itu semua atas kehendak Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita masuk kepada yang pertama. Apa tujuan hidup orang percaya? Tujuan hidup orang percaya kita lihat di sini. Tujuan hidup orang percaya bukan lagi untuk mencapai yang tadi saya bilang dari awal, mencapai suatu kebahagiaan atau mendapat suatu kepuasan diri atau pencapaian atas usaha kita. Sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kita hidup oleh kasih karunia dan damai sejahtera yang Paulus bilang, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup karena kasih karunia. Dan hal yang paling berharga, keuntungan terbesar sebagai kita orang percaya adalah keselamatan yang sudah kita peroleh. Dan ketika keselamatan sudah kita peroleh dengan cuma-cuma, tanpa usaha, tanpa perbuatan baik kita, maka otomatis arah pandang kita ke depan, tujuan kita ke depan. Apa tujuan kita orang percaya? Bapak Ibu, jemaat Galatia ini mereka disesatkan oleh pengajar sesat, sehingga mereka berbelok dari Injil. Kita zaman ini, jangan bilang kita tidak ada, sangat banyak. Apalagi di YouTube, banyak pengajar-pengajar sesat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Untuk masuk surga kita harus dibaptis. Untuk masuk surga kita harus punya urapan roh, itu bicara dalam bahasa roh. Untuk masuk surga, untuk keselamatan kita harus rajin ini, rajin itu, berbuat ini, berbuat itu. Banyak pengajar sesat. Dan iblis tahu bahwa hal yang paling berharga dalam diri kita itu keselamatan. Percaya kepada Yesus. Yesus itu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Makanya pengajar sesat ini, sekarang ini setan tidak mau tinggal diam. Setan tahu orang percaya ini apa ya yang harus saya buat untuk orang ini tidak fokus kepada Yesus. Setan tahu apa ya caranya. Apakah saya harus, setan bilang, kalau saya kasih aniaya kayak Yesus, mau kasih penolakan. Oh, jangan salah. Orang percaya itu mereka kalau dikasih aniaya, dikasih penolakan, mereka punya iman semakin teguh. Contohnya kasus kita yang waktu gereja diobrak-abrik, dilempar itu semua mimbar-mimbar. Oh, kita tidak tenang. Bahkan kita tekun berdoa, pergumulan, doa jemaat, doa puasa. Itu iman kita sebagai orang percaya semakin besar. Setan juga bilang, kalau saya kasih persoalan hidup, pergumulan, kasih dia punya anak mungkin apakah masalah, kasih dia punya istri apakah, kasih dia punya suami yang jelek-jelek, kasih dia punya jabatan tidak ada, hilang jabatan, kasih dia bangkrut. Kasih pada orang percaya ya. Oh, jangan salah, iblis bilang, waduh itu tidak mungkin. Kenapa? Karena orang percaya semakin ada persoalan, dia semakin lari ke hadirat Tuhan. Semakin ada masalah, dia bukannya tidak percaya Yesus, semakin dia tahu pengharapan, dia punya pertolongan datang dari Tuhan Yesus. Dia bisa datang ke hadirat Tuhan. Saat teduh bertambah, doa puasa bertambah, bahkan setiap ibadah-ibadah persekutuan doa dia hadir di sana. Dan setan tahu bagaimana setan menabur. Menabur apa? Menabur benih-benih kebingungan. Benih-benih kebingungan. Setan bilang, kau ini tidak layak. Kau sudah buat banyak, tapi kau begini. Kau sudah buat banyak, tapi kau begini ya. Setan mau supaya tujuan arah kita tidak fokus pada Yesus lagi. Karena hebat kita, karena usaha kita, karena pencapaian kita. Oh, saya ini pintar, makanya saya ini juara 1. Oh, saya ini cantik, makanya orang senang lihat saya. Oh, saya ini sukses, saya ini kaya.
Jadi orang dekat dengan saya. Oh, saya ini punya talenta, jadi saya yang terus dipakai. Itu setan buat untuk membuat Yesus bukan sebagai fokus dari hidup kita. Bukan lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dan dalam ayat kelima, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat ini dengan seruan, tanda seru, dan diakhiri dengan amin. Itu berarti Paulus menegaskan, mengajak untuk kita berseru bahwa semua yang kita lakukan itu hanya tujuannya satu. Sebagai orang percaya tujuannya hanya satu, yaitu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Baik itu nama Tuhan dipermuliakan melalui kesuksesan kita, kekayaan kita, bahkan penderitaan kita, masalah kita, nama Tuhan dipermuliakan di situ. Itu adalah tujuan hidup orang percaya. Mau sukses kah, tidak jadi sukses kah, tidak sampai ke tujuan dunia, tetapi semua itu karena kemuliaan Tuhan kita. Karena kita sudah ada saat ini itu karena kasih karunia, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya tanya ke Pak James. Saya belum dapat terima dan saya tanya ke Pak James. Dedi tahu tujuan waktu itu pas kita baru selesai ibadah, saya tanya. Dedi, tujuan Dedi menikah itu untuk apa? Saya cuma mau tahu dan juga untuk mungkin mendapat informasi. Dedi jawab, untuk memindah rumah tangga yang bahagia. Saya tanya semua orang dalam rumah kecuali Pak Nadab. Saya tanya ke Diana, Bang Dian, Bang, tujuan hidupmu apa? Bang bilang, saya apa ya Bang? Sukses ya, sukses. Jadi pegawai. Tapi Bang tidak minta untuk dapat jodoh, belum. Bang bukan punya tujuan itu ya. Dan saya tanya ke Alexa, tujuan hidupmu apa? Alexa bilang, saya mau jadi guru, Mami. Ternyata semua kita itu punya tujuan itu masih sebatas dunia. Yang kita capai itu sebatas dunia. Tetapi hari ini, Dedi dan semuanya kita yang ada di sini, saya sendiri, ini juga untuk saya ya, bahwa tujuan kita hidup di dunia sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Baik. Jadi di sini kita masuk kepada ada satu ayat untuk menutup tujuan kita. Tujuan orang percaya, yaitu Roma 11 ayat 36. Ya, kita baca di situ bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan hidup orang percaya untuk memuliakan Allah. Bagian yang kedua, bagaimana kalau kita sudah punya tujuan untuk memuliakan Allah, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan itu? Supaya hidup kita tuh sampai ke tujuan itu, bahwa kita memuliakan Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, kita lihat beda dengan yang lainnya ya. Karena di awal salam ini dia langsung ke sasaran. Langsung, kalau yang sebelumnya mungkin masih salam, pembukaan. Tapi ini dia langsung kepada intinya, kesasarannya, yaitu Injil kasih karunia. Kita lihat pada ayatnya yang ketiga dan keempat. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Cara mencapai tujuan hidup di sini, Paulus dia semangat sekali, berapi-api untuk apa? Beritakan Injil. Jadi cara untuk mencapai tujuan kita, yaitu untuk kemuliaan Allah, hanya ada satu cara, yaitu memberitakan Injil. Dan Injil bukan Injil yang lain ya, Injil keselamatan. Di sini pada ayat yang ke-6-nya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Di sini Paulus dia gusar ya, sedikit gusar, karena dia punya pemberitaan Injil sebelumnya itu berbelok. Mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus menekankan di sini bahwa Injil keselamatan itu hanya ada dalam kasih karunia. Dan kita semua memiliki hak dan kuasa untuk memberitakan Injil. Bukan hanya Paulus. Otoritasnya diberikan hanya bukan kepada Paulus, tetapi kepada kita semua. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Tuhan.
Kita semua punya tugas itu, bukan hanya tugas penginjilan atau juga tugas Ibu Yos Kaike yang dalam tim EE yang setiap saat penginjilan, bukan. Tugas ini, cara ini untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan di dunia ini dengan cara memberitakan Injil. Karena apa? Karena kita sudah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil kasih karunia ini satu-satunya berita keselamatan. Di sini topiknya hanya satu Injil, yaitu Injil Kristus, bukan Injil lain. Injil Kristus berarti dia berpusat hanya pada Yesus. Saya bersyukur dari awal Pak Gembala tiba di sini, firman Tuhan itu tidak pernah saya dapat rema yang saya dapat itu beda. Pak Gembala ini berapi-api, tinggal mengulang. Yesus adalah manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati, dan itu setiap minggu, setiap ibadah-ibadah, Injil Kristus itu selalu diberitakan kepada kita. Dan Injil Kristus ini Pak Gembala mungkin sudah memahami betul keselamatan untuk beritakan Injil. Kalau kita kan masih pikir harus berbuat baik ini ya, kita harus buat baik ini. Oh, firman Tuhan hari ini ajar kita supaya kita harus buat baik yang ini. Oh, kita harus begini. Tetapi inti dari itu adalah semua untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana cara memuliakan Tuhan? Dengan memberitakan Injil. Pada ayat 8 dan 9 di sini, Injil Kristus berpusat tadi pada Kristus, pada Yesus yang satu-satunya berita keselamatan itu kita dengar. Hanya ada satu Injil. Dan Injil lain itu memang betul dia berpusat pada Yesus. Dia percaya pada Yesus. Tetapi Yesus plus. Apa maksud plus? Plus sunat, plus baptis, plus berbuat baik, plus karena apa lagi? Karena kita layak, plus karena saya apa? Itulah Injil lain. Dan pada ayat 8 dan 9 Paulus mengulang sehingga 2 kali ya. Di sini Paulus bilang, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dan kedua kali lagi Paulus mengatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sangat jelas. Orang yang menyampaikan atau memberitakan Injil yang lain terkutuk, binasa, dengan kata lain binasa. Jadi kita harus berjuang demi Injil yang sejati. Hanya ada satu Injil, hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Inti dari Injil itu apa yang tadi saya sudah sampaikan. Setiap kali ibadah, setiap kali firman Tuhan Pak Gembala katakan, dan kita dalam penginjilan selalu kita namakan inti Injil. Apa itu inti Injil? Anak-anak sudah tahu bahkan dengan gerakannya. Inti Injil adalah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis yang biasa Axel bilang. Itu inti Injil. Jangan bosan-bosan dan jangan jemu. Kita terus menyampaikan inti Injil. Mungkin saat ini kita bilang, tidak berguna, tidak ada jiwa yang datang ke gereja. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan menambah jiwa, tapi tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Kita lihat bagaimana, yang lain bilang beritakan Injil, berarti sama dengan saya awalnya juga beritakan Injil, berarti saya harus depan sini menyampaikan firman Tuhan. Saya awal tuh takut, tidak siap. Apakah betul saya harus beritakan Injil, berarti saya harus berdiri depan menyampaikan Injil, berita Injil begini. Kita harus di kantor juga berita Injil begini. Tidak, bukan hanya itu sebagai tugas sebagai penggembala dan kita yang mempunyai panggilan untuk menyampaikan berita Injil, tapi kita sehari-hari di tempat kerja kita, di rumah kita, bagaimana kita beritakan Injil? Bagaimana? Itu menjadi pikiran saya. Iya, beritakan Injil berarti kita harus kayak kita penginjilan begitu. Tanya, sudah pernah masuk surga?
Kalau belum, berarti kita masuk pertanyaan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari kalau kita beritakan Injil? Beritakan Injil, apakah harus di atas mimbar seperti ini? Ataukah penginjilan seperti Ibu Yos, Ibu Ike dalam EE? Penginjilan atau menyampaikan berita Injil bisa dimanapun, bisa kapanpun, dan kepada siapapun. Kesaksian kemarin Ibu Mece di kampung, seharusnya dia menikmati, Ibu Mece menikmati liburan, seharusnya mengurus urusan yang banyak, mungkin panen-panen buah yang banyak, tetapi kesempatan itu digunakan oleh Ibu Mece untuk apa? Untuk menyampaikan berita Injil. Dan puji Tuhan, bukan nama Ibu Mece yang dipermuliakan, mama tua ya, bukan nama mama tua yang dipermuliakan di kampung, tetapi mereka mulai memuliakan Tuhan, mereka mulai bersyukur, mereka hidup karena kasih karunia. Bukan karena, oh Ibu Mece doa saya beritakan ini supaya sapu nama tenar viral di di kampung sebagai panitia surga ya, pemberi hadiah gratis. Tidak, Ibu Mece buat itu tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, beritakan Injil. Mungkin dengan cara hidup kita, pelayanan kita sebagai seorang istri, ketika kita memandang pada salib inti Injil, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita peroleh baik atau buruk, ketika kita fokus kepada inti Injil, kita tahu bahwa hidup kita adalah karena kasih karunia, keselamatan. Mau dipuji, silakan, kita tidak terbang. Mau dihina, kita tidak tumbang. Karena kita tahu kita punya hidup ini karena kasih karunia, bukan atas perkataan orang sehingga kita jadi bahagia, jadi selamat, bukan. Kalau kita bahasa kayak bilang apa tuh? Being praised, being praised, not fly. Jadi ketika kita dipuji, kita tidak terbang. Jadi kita hidup bukan karena untuk mencari kemuliaan untuk diri kita, tetapi mencari kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Cara hidup yang bertujuan untuk memuliakan Allah, kita sebagai orang percaya, adalah dengan memberitakan Injil. Cerita tentang Yesus dan tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi saya. Yaitu Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa saya, sehingga saya dilayakkan yang seharusnya saya tidak layak, tapi dilayakkan karena apa? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi saya hidup karena kasih karunia, bukan karena suami saya buat saya baik. Jadi saya selamat, saya sudah berbuat baik. Oh, saya sudah sayang sama suami. Saya sudah bangun pagi buat kopi, makan siang, makan malam, jaga anak-anak. Jadi saya layak, saya pantas. Itu ya, kita sebagai seorang istri, seorang ibu, oh saya ini layak karena saya ini ibu yang baik, saya mendidik, saya punya anak baik, jadi saya pantas untuk mendapat keselamatan. Firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa ketika cara hidup yang bertujuan untuk memuliakan Allah itu adalah memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, berarti hanya ada satu yang kita fokus, yaitu kepada Yesus. Dan ketika kita sudah tahu bahwa kita hidup karena karunia, karena kasih karunia Allah, mau bagaimanapun, masalah apapun, orang mau buat kita bagaimanapun, orang mau sanjung kita bagaimanapun, kita tidak menyurut atau tidak menjadi angkuh. Kalaupun kita ada persoalan, kita tidak sangat terpuruk, karena kita tahu kita ini berharga. Kita punya sesuatu yang berharga, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita sudah tahu caranya, sikap apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa caranya untuk memuliakan Tuhan itu adalah memberitakan Injil. Yang ketiga, bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai orang percaya dan hamba Kristus. Sikap kita apa ya? Galatia, kita lihat di situ Galatia ayatnya, Galatia 1 ayatnya yang ke-10 yang terakhir ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wah, ayat 10 ini kita melihat prinsip hidup Paulus yang luar biasa. Paulus yang dulunya seorang Paulus penganiaya Yesus, dia penganiaya Yesus, jemaat Kristus. Dulu tuh dia punya sikap ini, kalau dulu ya, dia lakukan itu untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Oh, Yesus ini, pengikut Yesus ini mereka tidak melakukan, mereka melanggar hukum Taurat. Dia dengan genjot-genjotnya mencari pengikut Kristus dan menganiaya mereka. Di sini Yesus bilang, Paulus bilang, saya dulu ini loh seorang penganiaya jemaat Kristus. Dan dulu saya itu mau lakukan itu untuk menyenangkan orang-orang, menyenangkan manusia, hati orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang setelah saya menerima kasih karunia, saya tidak mau coba-coba lagi. Karena saya sudah tahu saya hidup karena kasih karunia, bukan karena yang saya buat baik banyak-banyak gitu, aturan-aturan yang banyak-banyak, tidak. Karena saya sudah punya Yesus. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Kristus. Hamba Kristus berarti kita sudah merdeka dari hamba-hamba dosa. Kita tidak, sebagai hamba Kristus berarti kita harus mengenali mana hidup yang berkenan kepada saya punya Tuhan, mana yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saya. Kalau kita sebagai hamba Kristus, saya bilang saya percaya kepada Yesus. Tetapi apa, sikap apa yang saya lakukan untuk mencari kesukaan Yesus, untuk berkenan kepada Yesus? Sikap orang percaya adalah tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba. Kenapa dibilang tidak mencari? Kenapa harus dikatakan tidak mau mencoba? Karena kita dulunya tuh manusia-manusia yang berdosa. Kita dulu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kita melakukan semua halnya itu untuk kesukaan kita. Tetapi karena kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dengan mahal, kita sudah merdeka, kita bukan lagi hamba dosa. Makanya di sini dibilang tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba untuk apa? Untuk mencari kesukaan manusia. Awalnya saya berdiri di sini menyiapkan ini. Saya begini, Bapak Ibu. Aduh, jemaat mau terima saya punya khotbah tidak ya? Aduh, saya layak tidak ya? Kira-kira jemaat mereka marah tidak? Kenapa ya? Ibu Norce yang naik mimbar di atas. Jadi saya mencari kesukaan jemaat. Itu pergumulan Bapak Ibu. Sampai hari Sabtu, hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Minggu saya belum mendapat sekali damai sejahtera. Tapi saat saya ditegur lewat firman Tuhan ini, apa yang kau cari? Jemaat senang atau Tuhan yang senang? Apa yang kamu cari? Di sini memang saya tidak layak. Itu kata dunia, tapi saya punya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan tugas saya untuk memberitakan, bukan karena saya hebat, bukan, karena ini sudah menjadi tujuan hidup saya untuk memberitakan Injil. Dan ketika kita sudah mencoba untuk untuk mencari kesukaan manusia atau mencoba untuk berkenan kepada manusia, karena apa? Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, sudah sepatutnya apa? Kita hidup di dalam Kristus dan mengejar perkenanan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi hamba Kristus, bukan lagi budak untuk menyenangkan orang lain, karena selama ini pendapat kita hidup karena pendapat orang. Kita tidak dapat melayani Yesus dan kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan karena kita terlalu fokus kepada apa kata orang, apa pendapat orang. Oh, saya ini tidak layak ini. Aduh, saya ini tidak bisa, saya ini pemalas ibadah sekali ini. Doa jemaat setiap hari Rabu saya tidak pernah datang. Bukan berarti ketika kita menyenangkan Tuhan, bukan berarti kita juga tidak peduli dengan sesama ya. Maksudnya kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi
diri kita sendiri. Alkitab memanggil kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik dalam hubungan dengan orang lain. Tetapi itu bukan untuk mendapatkan apa? Bukan untuk mendapatkan perkenanan manusia. Saya baik dengan dia, saya sopan, saya begini, saya melayani dia dengan baik. Untuk mendapat perkenanan orang ibu ini baik ya, aduh ini dia baik ya. Tidak. Kita lakukan karena memang kita mau mencari perkenanan Allah, kita mau memuliakan Allah. Kesimpulan terakhir, ketika kita sudah percaya pada Injil keselamatan, kita tahu betul bahwa hidup kita karena karunia, kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita untuk apa? Tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah untuk memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan Yesus. Dan untuk itu tugas kita adalah memberitakan Injil. Caranya untuk memuliakan Tuhan apa? Dengan memberitakan Injil. Siapa itu Yesus dan apa yang sudah Yesus lakukan untuk saya dan untuk kamu. Segala sesuatu yang kita ikuti, yang kita lakukan, yang kita dengar, apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dan berkenan pada Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita, sekali lagi, perbuatan baik kita bukan jalan untuk keselamatan. Perbuatan baik itu hanya sebagai tanda terima kasih kita kepada kasih karunia yang sudah kita terima. Dan perbuatan baik itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Aplikasi, kita pernah dengar istilah gerakan 3M. Dulu saat penanganan untuk pemberhentian demam berdarah DBD, biasa mereka bilang 3M. Untuk memberhentikan peningkatan demam berdarah, mereka pakai istilah gerakan 3M. Ada yang masih ingat? Menguras, menutup, dan mengubur. Itu memberhentikan demam berdarah, memberhentikan penyakit. Aplikasi yang saya berikan di sini gerakan orang percaya, 3M juga, biar kita bisa ingat. Gerakan orang percaya, 3M. Apa tuh M pertama? Memuliakan Tuhan. M yang kedua, memberitakan Injil. M yang ketiga, mencari kesukaan dan perkenanan Tuhan. Amin.